Sutomo. Nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java Pemuda Jawa pada tahun 1918. Di tahun 1920, sesuai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Tenis Rock School, sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung di Bandung dan mengambil jurusan teknik sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Serikat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Louis Beckham, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indus Party. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Alchemist Study Club yang di Bandung yang diinspirasi dari Indonesia Study Club dipimpin oleh Dr. Sutomo. Alchemist Study Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di penjara Banzai karena aktivasinya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang fenomenal. Indonesia menggugat. Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Karena jauhnya tempat pengasingan, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Namun, semangat Soekarno tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Di awal kedudukannya Jepang, tidak terlalu memperhatikan tokoh-tokoh gerakan Indonesia. Hingga akhirnya, sekitar tahun 1943, Jepang menyadari betapa pentingnya para tokoh ini. Jepang mulai membawakan tokoh-tokoh bergerakan Indonesia, di mana salah satunya adalah Soekarno untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Akhirnya, tokoh-tokoh nasional ini mulai bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk dapat mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski ada pula yang tetap melakukan gerakan perlawanan seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada bulan Agustus 1945, Soekarno diundang oleh Marsikal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat wilayah Asia Tenggara dan Vietnam. Marsikal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia